Anda menyaksikan NTV Prime Dialog bersama saya Desmona Chandra. Pemirsa, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut pengelolaan kereta cepat Wush sudah bisa menutup biaya operasional mereka. Luhut menyebut keberhasilan pengelola Wush di akun Instagramnya. Sejak beroperasi pada Oktober 2023, kereta cepat yang melayani rute Jakarta-Bandung ini sudah melayani 12 juta orang penumpang. Wush disebut Luhut sebagai bukti kemandirian Indonesia dalam mengelola sistem transportasi yang modern. Sementara itu pemerintah terus mencari skema terbaik untuk pembayaran utang proyek pembangunan kereta cepat Wush yang mencapai 120 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara menghitung secara rinci jumlah utang sekaligus meminta perpanjangan masa pinjaman ke konsorsium China. Sebagaimana pernah saya sampaikan, juga kemarin di dalam ratas juga bagian dari salah satu yang dibicarakan, pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran. Kemarin Pak Erlangga bilang mau dibahas itu sama Presiden itu kapan? Ya, kemarin dibahas, kemudian Pak Erlangga Menko Menteri Keuangan, kemudian si Danantara diminta untuk sebagaimana tadi yang saya sampaikan menghitung lagi detailnya, kemudian opsi-opsi untuk minta misalnya perpanjangan masa pinjaman, mungkin nanti skenario. Tapi intinya kewajiban kita semua dan pemerintah adalah untuk menyediakan transportasi publik sebaik-baiknya, tidak hanya bus, mulai dari transportasi api yang kereta api cepat, transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang juga kita perbaiki. Ya, lalu benarkah biaya operasional Wush sudah terpenuhi pengelola? Kita akan berdiskusi dengan para narasumber yang sudah hadir malam ini. Di studio sudah hadir Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Aswan. Dan juga dari Solo, Jawa Tengah, kita sudah tersambung dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki Boyamin Saiman. Tapi sambil kita mencoba terhubung dengan Mas Boyamin, saya akan sapa dulu Bung Andi. Terima kasih sudah hadir. Malam, Mana? Oke, tadi saya sudah bacakan ya klaim dari Pak Luhut kalau misalnya Wush ini sudah mampu menutup biaya operasionalnya. Apa yang jadi dasar klaim Pak Luhut menurut Anda, Bang Andi? Ya, pasti kan Pak Luhut mempunyai data-data juga dari kereta api cepat itu ya. Dari PT Pilar BUMN Sinergi Indonesia ya. Di situ kan yang mengelola sebagai operator itunya juga kereta api di situ juga. Oke. Pasti kan mendapat data yang lengkap lah ya. Data yang lengkap mengenai bagaimana sih pergerakan dari penumpang dari 2023 sampai Februari 2025 itu yang sudah mendapatkan sebesar 12 juta penumpang ya. Kalau kita lihat itu berarti kan sudah melebihi dari 50% sebetulnya dari load factor ya. Itu kan hanya dari fare box saja, dari tiket. Sebetulnya hal itu bisa juga dikembangkan dari aset yang dipunya oleh KCIC itu ya, terutama untuk di mana di stasiun-stasiun itu gitu kan ada di stasiun baru kan ya, yang untuk komersilnya. Ya itu kan juga salah satu nanti masukan juga untuk operasional dari kereta api cepat itu gitu. Dan ini yang sangat menarik sebetulnya karena kalau kita lihat perbincangan mengenai selalu berpatokan kepada hutang gitu kan ya. Kan kalau kita berpikir bahwa kita bicara hutang dari Wush itu adalah satu keniscayaan gitu ya. Karena begini juga, itu kan Tunggu Bang Andi, sebelum kita ke utang, kita bicara dulu soal bagaimana Wush sudah mampu menutup beban operasional ya. Bahkan Pak Jokowi katanya sudah laba, sudah untung. Ya kalau kita bicara tadi kan Pak Luhut sudah mengatakan ini sudah untung, walaupun untungnya mungkin belum signifikan dalam secara operasional. Belum bisa bayar bunga utang. Bukan bayar bunga utang menurut saya gitu. Tapi untuk operasional itu sudah untung gitu. Ini ada case lain lah kalau kita bicara bunga utang dan pokok pinjaman. Ya. Oke, kita jangan ke sana dulu. Kita bicara soal bagaimana bisa menutup biaya operasional. Tapi beberapa hari sebelumnya Pak Luhut juga sempat menyebut kalau Wush ini adalah barang busuk.
Ya pengertian barang busuk itu apa yang ini kan Pak Luhut yang tahu lah seperti apa kan. Saya nggak bisa nyentuh di mana barang busuk itu kan. Hanya Pak Luhut lah yang tahu untuk bisa menjabarkan itu. Tapi Anda melihatnya apa sebenarnya? Kalau saya melihat ya mungkin dari proses pertamanya itu ya karena kan banyak sekali ada tiang pancang 3 itu yang harus dibongkar lagi dan dibangun lagi. Terus juga kestabilan tanah itu ya yang tidak agak labil gitu. Ada 13 terowongan yang harus dibor ya. Kemudian pembebasan lahan yang luar biasa karena itu adalah hak milik warga, bukan milik pemerintah ya. Dan ditambah spekulan-spekulan yang bermain di sana ya. Dan itu juga yang diperberat lagi dengan adanya COVID. Ya, dengan pandemi 2019 itu kan mesti itu kan 2019 itu udah jalan. Iya, dimulai 2016 kan? 2016 kan 3 tahun. Iya. Tapi kan ada COVID, akhirnya 2023 baru bisa jalan. Nah itu kan pasti rentangnya itu kan ya hitungan-hitungan pasti cost overrun-nya tinggi. Seperti itulah. Jadi karena cost overrun-nya tinggi dan itu sebenarnya awalnya skemanya adalah B2B, jadi sebaiknya dikelola Danantara ya untuk skema pembiayaan ke depannya. Tetap aja B2B, tapi kan Danantara ini adalah holding nih dari semua BUMN Indonesia kan. Sebelumnya kan memang belum ada Danantara, yang ada kan adalah Kementerian Keuangan kan sebagai bendahara Republik ini gitu loh. Jadi nah, sekarang kan sudah switch kan. Sekarang Danantara yang bertanggung jawab untuk itu karena ini bicara tentang business to business untuk itu gitu loh. Jadi itu sebaiknya dikelola skema pembiayaannya semuanya diambil skema oleh pembiayaan jadikan konsorsium ya dari China Development Bank CDB ya. Kemudian dari konsumsi Indonesia itu kan ada Kereta Api Indonesia, ada Wika ya, ada PTPN ya. Nah, itulah nanti mereka berembuk bagaimana mencari solusi yang terbaik gitu. Dan kita kan sudah tahu bahwasanya Cina no problem lah. Ayo kita diskusi, kita bicara. Skemanya seperti apa? Apakah kita menggunakan dolar atau kita menggunakan yuan misalnya gitu kan? Ini kan tinggal dibicarakan seperti apa gitu loh. Yang jelas Cina itu kan tidak menutup bahwasanya nggak boleh harus begini, enggak. Nah, ini jadi bisa dinegosiasikan. Bisa, semua itu bisa tapi Anda sepakat kalau Danantara yang mengambil alih strukturisasi utang ke depannya tidak membebani pemerintah APBN? Jelas, emang harus begitu gitu loh. Karena itu Danantara kan ada holdingnya dari semua BUMN kan. Ada 1000 BUMN itu. Apalagi mereka ini semua yang konsorsium adalah di bawah mereka, di bawah BUMN, di bawah Danantara sebagai holding itu. Nah, mereka yang harus bicarakan itu, jangan dibebankanlah lagi dengan APBN. Ya, itu aja intinya sih. Ya Mas Boyamin, terima kasih sudah bergabung. Anda sepakat ya kalau tadi kita sempat berbincang terkait dengan bagaimana pembiayaan WUSH ini sebaiknya Danantara yang take over ya, jangan membebani pemerintah. Pemerintah tidak usah ikut campur. Ya, dulu itu kan jelas, sangat jelas tidak akan memakai APBN. Kan itu. Iya. Konsekuensinya begitu, memang tidak boleh pakai APBN. Kalau ini ternyata usahanya nggak bagus, terus nanti banyak kreditur yang kemudian merasa tidak nyaman, ya biar aja ajukan pilot, nanti dilelang, malah dibeli Danantara lagi, kan lebih murah dapatnya. Hutang 120 triliun bisa tinggal 40 triliun, kayak di Garuda 70 triliun menjadi tinggal 20 triliun, kan gitu kan. Jadi tidak masalah, kecuali kalau ada perjanjian di antara Indonesia dan Cina itu ada klausul yang tidak boleh dipilotkan gitu ya lain lagi nanti ya kita lihat semua hal yang semua opsi ada kok gitu, jadi tidak ada masalah kalau ini bisnis ini anggap aja harus dianggap bisnis gitu, bahwa Danantara misalnya juga yang mengurusi, yang kemudian sebagai pemegang saham seperti apa ya, kita lihat semua opsi banyak. Termasuk opsi perpanjangan termin yang disampaikan nggak boleh gitu. Mas Boyamin, termasuk opsi perpanjangan termin yang disampaikan oleh Mensesnek tadi, kemungkinan mungkin dari 40 tahun bisa diperpanjang agar lebih mudah cicilannya? Ya, itu kan opsi-opsi, kalau pinjaman memberatkan kan di bank aja biasa itu hutang 200 juta, 500 juta, kemudian debiturnya mengajukan perpanjangan, reschedule, atau dibuat lebih panjang lagi, biasa kok, juga nggak ada masalah. Ini biarkan bisnis bicara dengan bisnis, entitas bisnis, dan kalau paling ujung-ujung nanti misalnya tidak kuat lagi membayar hutang, ya biarkan kreditur mengajukan kepailitan atau PKPU. Itu selama tidak melibatkan pemerintah, maksud Anda seperti itu ya? Ya. Selama tidak melibatkan keuangan negara. Garuda pernah melakukan itu, Mbak. Ya, Garuda pernah melakukan itu, dan sekarang hutangnya kan malah tinggal 20 triliun dicicil berapa? 20 tahun atau 30 tahun sehingga bisa bernapas lagi dan hidup lagi. Dan bagi kreditur itu hal yang biasa untuk menghapus tagih, hapus piutang supaya tidak membebani. Itu kan sebenarnya kadang-kadang kreditur itu hanya
masalahnya karena dia harus menulis terus di tiap tahunnya punya piutang, tapi tidak pernah bisa tertagih gitu. Jadi biarkan entitas yang misalnya tadi Danantara mencoba menyambung nyawa di situ, nyambung nafas lah gitu. Oke. Karena kan tidak mungkin juga nanti misalnya ini seperti operasionalnya bus dikurangi, itu kan salah satu yang dipadatkan, karena kalau jalan tiap 15 menit juga mengangkut berapa, akhirnya dipadatkan misalnya setiap setengah jam atau bahkan 1 jam, kan tidak apa-apa juga gitu. Jadi tergantung, biarlah bisnis yang mengurusinya. Oke, bisnis yang menstruktur utangnya, kemudian juga bisnis yang bagaimana mengelola agar operasional lebih efisien. Ada kabar baik datang dari Pak Luhut yang katanya beban operasional Wush ini sudah bisa ditutupi dengan penjualan tiket dan pemasukan lain-lainnya. Pandangan Anda, Mas Boy Yamin? Ya, kan beberapa hal bisa jadi pendapatan selain karcis. Misalnya space untuk iklan, terus kalau tidak salah ada serat optik gitu yang bisa juga pasti disewakan juga itu. Terus ada beberapa hal lain pendapatan misalnya misalnya catering atau apa, atau stasiun yang bisa tenan disewakan, itu semua bisa pendapatan itu yang bisa mengcover operasional. Dan itu ya alhamdulillah kalau memang begitu, itu artinya kan direksi dari operator ini, KCIC ini memang harus kreatif gitu, karena kalau enggak nanti kan bisa dipilotkan atau dibangkrutkan dan kemudian dilelang, beralih pemegang saham, beralih manajemen, dan artinya orang-orang yang sekarang duduk di direksi dianggap gagal, nanti bisa karirnya habis juga, kan bisnis kan selalu begitu Mbak, masih. Jadi Mas Boyamin, Anda positif ya melihat kalau misalnya proyek Wush ini sudah bisa menghidupi operasional day to day-nya sendiri ya, tanpa harus nombok lagi. Jadi tinggal dipikirin aja bagaimana membayarkan pokok utang dan juga bunganya. Iya, laporan keuangannya kan ketahuan nanti tiap akhir tahun, dan kalau mereka memanipulasi keuangan, mereka sendiri yang akan kena risiko kan. Mengaku sudah mampu membiayai operasional tapi nyatanya enggak, malah timbul utang lagi, ya mereka juga yang akan kena beban. Ya kita lihatlah ke depan seperti apa. Yang jelas ini biarkan bisnis yang berbicara, yang melakukan judgement sendiri, kemudian apakah nanti itu operasionalnya seperti apa, dan mungkin bisa jadi menaikkan harga karcis, itu salah satu opsi juga kan, supaya mereka setidaknya menutup operasional sehingga manajemen kemudian lebih fokus untuk mengurusi hutangnya dengan berbagai istilahnya aksi korporasi. Misalnya apakah nanti akan diperpanjang kemana, atau dibuat yang wisata seperti apa keretanya, misalnya di antara sela-sela waktu itu ada yang khusus jadi restoran misalnya, untuk menikmati bukan hanya pada posisi penumpang saja gitu. Misalnya ya biar aja kreativitas itu akan muncul sepanjang mereka diberi kesempatan untuk melakukan adjustment bisnis itu Mbak, masih. Ya baik, jadi kita tidak akan tahu apakah benar-benar bisa menutupi biaya operasional sepanjang tidak ada pembuktian ya. Jadi kita harus tunggu dari laporan keuangan di akhir tahun nanti. Oke. Ya sebenarnya gini, kalau saya mengusulkan gini aja, karena ini perusahaan yang besar, operasional besar, untuk melakukan IPO di bursa saham. Karena nanti kalau mereka ini pada posisi hebat kan orang mau membeli sahamnya. Misalnya 10% atau 20%. Nah, konsekuensinya kalau mereka nanti melakukan fraud, melakukan pelanggaran atau manipulasi, kan malah bisa kena undang-undang pasar modal. Sebenarnya saya tantang itu. Untuk bisnis apapun di Indonesia itu pakan ayam aja, ternak ayam ada yang juga jualan saham kok. Dan beberapa bank daerah juga sudah jualan saham di Bursa Efek. Justru salah satu ukuran bisnis itu ketika dia dipinjami bank melihatnya bahwa ini mampu, itu kan yang konvensional. Yang kedua yaitu tadi jualan saham, akan laku atau tidak. Goto, Gojek aja jualan, itu padahal bukan punyanya sendiri, jualan saham. Ya saya tantang, saya dorong untuk perusahaan ini kemudian untuk mengembangkan diri, melantai misalnya gitu, ke pasar modal, ke Bursa Efek gitu masih. Jadi Anda tantang untuk IPO supaya bisa melihat sejelas apa, setransparan apa laporan keuangannya ya. Karena kalau kita melihat polemik seputar Wush ini, saya agak ragu gitu ya, akan ada orang atau masyarakat atau publik yang tertarik untuk membeli saham. Waduh. Waduh, kenapa? Kenapa? Nggak boleh begitu ya? Nggak boleh begitu. Jadi harus bagaimana kita? Kita proud of nation itu harus penting juga. Kebanggaan sebagai nasional kita itu harus dipentingkan juga. Bahwasanya begini,
kalau opsi yang tadi diberikan Pak Bunyamin itu juga sah-sah saja, nggak ada masalah. Pasti juga banyak orang itu akan tertarik dengan saham itu. Saya yakin untuk itu. Karena pembangunan itu pun itu bukan hanya sampai Bandung. Itu rencana awal itu sampai Surabaya gitu loh. Melewat mana? Apakah lewat selatan? Apakah lewat utara? Kalau lewat selatan itu berarti kan banyak kota-kota yang dilalui dan pasti pertumbuhan ekonomi di daerah itu juga akan berkembang. Baik dari segi UMKM-nya misalnya, segi pariwisata juga pasti akan berkembang di situ gitu loh. Karena begini, kalau kita dari selatan Jawa ini agak tertinggal menurut kita ya, dibandingkan utara gitu. Kalau dia mau di selatan, misalnya dari Bandung terus ke Tasik ya, ke Bumen ya misalnya kan, Purworejo atau apa terus ke Jogja, Solo dan sebagainya. Kota-kota yang disinggahi itu akan tumbuh untuk ekonomi. Memang rancangan awalnya untuk mengembangkan sampai Surabaya, kawasan selatan Jawa. Ya kalau saya katakan kalau kembangannya selatan Jawa salah satu alternatif untuk pengembangan daerah Jawa sebagian selatan kan gitu. Kalau utara kan juga banyak dan juga bisa kan. Di mana tinggal dilihat aja. Karena kita sudah belajar seperti learning curve ya. Kita sudah belajar bagaimana pembiayaan ya selama Jakarta Bandung itu berapa besar karena banyak tanah warga ya yang dibeli gitu kan, akhirnya apa, harga itu meningkat pesat karena kereta api itu paling mahal adalah infrastruktur rel keretanya dibandingkan kereta apinya sendiri gitu loh. Itu besar sekali ya. Tidak ada di dunia ini yang mempunyai kereta api cepat itu untung dalam waktu dekat, itu pasti lama ya. Kalau kita bandingkan misalnya Guangzhou Shenzhen misalnya Hong Kong itu 16% dia rugi ya. Kemudian kita lihat yang Tokyo Osaka sendiri itu sampai 100%. Madrid Barcelona 40%. Ya nggak apa-apa. Jadi rugi memang, investasi itu kan butuh biaya dan dana yang besar. Betul. Selama dana yang dikucurkan itu benar-benar dipakai untuk pembangunan proyek. Jadi tidak ada dugaan markup di sana. Nah ini pengatannya, makanya juga jangan selalu kita berpikir bahwa suatu pembangunan itu ada markup. Kalau di otak kita selalu kita markup, kita akan tidak berani untuk melakukan sesuatu. Ya kan? Ini kan sudah ada mekanismenya. Boston Consulting Group sebagai konsultannya ya kan untuk menentukan itu. LAPI ITB juga dilibatkan sebagai konsultan di situ. Dan juga kita mesti ingat di kereta api Cina ini punya perjanjian tentang anti corruption. Oke. Ya, Zero Policy on State Corruption. Tapi BCG yang Anda sebutkan awalnya juga tidak menilai kalau proyek ini visible loh, Bang Andi. Bagaimana tidak visible? Itu nggak akan terjalan kalau tidak visible. Ya kan? Dan situ juga ada LAPI ITB. Memang ini antara Jepang dan Cina ini ada perbedaan-perbedaan itu. Tapi ada klausul-klausul itu yang menguntungkan Indonesia juga. Ya kan? Alasan-alasan itu apa? Tidak menggunakan APBN 100%. Kalau Jepang, JICA itu minta pakai APBN 100%. Kalau terjadi fraud, APBN harus menanggung. Nah itulah yang mesti dihindari itu. Dan keberanian untuk memutuskan bahwa kereta api cepat harus dilaksanakan itu kita mesti apresiasi. Ya. Baik, karena ada keuntungan sosial tadi yang Anda ingin bukan singgungkan hanya keuntungan sosial, keuntungan ekonomi. Mas Boyamin, dari Anda bagaimana melihat terkait dengan adanya dugaan markup di proyek WUS ini, sejauh mana Maki mengawal perkara ini? Ya. Kemarin kita juga sudah membuat formal untuk melaporkan kepada KPK dengan materi yang belum kita bisa buka juga gitu kan, karena semua beberapa hal masih kita dalami juga. Nah, itu salah satu upaya kita untuk membantu WUS. Artinya apa? Mampu membayar hutang supaya apa? Dikurangi kalau ada markup, kalau ada penurunan spesifikasi. Ada juga lebih tertinggi lagi adalah kebijakan yang diambil secara melawan hukum. Nah, kalau itu bisa semua dari yang paling bawah itu misalnya spesifikasi timbunan, itu kan harus agregat pasir batu murni, tapi diduga bisa jadi ada tanahnya. Nah, berarti kan itu bisa diambil sebagai dugaan korupsi, nanti kan uang pengganti, bisa untuk membayar hutang, mengurangi pokok misalnya. Terus juga relnya misalnya, atau keretanya, atau operasionalnya yang bisa diefisienkan. Kalau di proses KPK kan semakin bisa efisien nanti untuk operasional. Juga kalau kebijakan ada yang salah bisa dinilai nanti, maka itu seperti apa? Misalnya dulu tidak akan melibatkan uang negara atau APBN, tapi kemudian ini BUMN yang nanggung. Ini kebijakan yang salah atau kebijakan yang benar? Biar dikaji semua oleh KPK. Terus kemudian isu tentang dari Jepang menjadi Cina atau bunganya sekian-sekian, itu semua bisa dikaji kok, diaudit. Nanti
KPK itu pernah saya belajar bareng itu, saya pernah ikut membantu zaman EKTP. Nah, KTP itu kan bisa dinilai fisiknya itu, plastiknya berapa, tintanya berapa, hologramnya berapa, chipnya berapa. Waktu itu dikatakan mencapai 9.000. Setelah kita hitung pakai BPKP itu nggak sampai 3.000, sehingga selisihnya 9.000 dikurangi 3.000 ada dugaan korupsi 7.000 misalnya gitu. Jadi biarlah KPK ini menjalankan tugasnya dengan baik. Niat kita membantu supaya WUS ini tidak terlalu berat membayar hutangnya. Kalau memang bisa banyak diselamatkan uang itu dari dugaan, misalnya bisa diteruskan korupsi kan sebagai uang pengganti, diserahkan kembali kepada yang BUMN-nya. BUMN-nya nanti bisa mengurangi cicil pokoknya misalnya begitu. Jadi jangan kemudian dipandang sebagai ini suatu yang serangan politik atau sebagai serangan terhadap program pemerintah, enggak juga. Justru beberapa kasus dulu misalnya dalam beberapa misalnya yang kasus laptopnya Pak Nadiem Makarim itu juga mengatakan sudah didampingi oleh kejaksaan. Tapi kejaksaan sendiri yang melakukan penyidikan juga gitu. Nah, itulah yang jadi tidak menutup semua opsi bahwa ini akan diaudit oleh proses penyelidikannya KPK, bekerja sama dengan BPKP, bekerja sama dengan BPK, seperti yang katakan tadi paling rendah tentang urukan. Nah, kan bisa dicek itu misalnya per 5 meter, dicek benar apakah ini sudah dikerjakan sesuai spesifikasi, siapa yang kerjakan, dibayarnya berapa. Kalau itu ada dugaan nanti penyimpangan bisa dipakai untuk bayar cicilan, Mbak. Iya, artinya semakin cepat KPK mengusut atau menyelidiki dugaan makam ini kan akan semakin baik ya. Sejauh mana Anda menilai progres kerja KPK saat ini? Sudah penyelidikan itu kan gini, Undang-Undang KPK kontennya itu kalau penyelidikan sudah serasa penyidikan di KUHP, di pidana umum. Itu. Jadi kalau tidak ada terlalu signifikan, KPK nggak berani menaikkan penyelidikan karena nanti penyelidikan itu harus diteruskan ke penyidikan. Kalau dianggap tidak naik ke penyidikan, dianggap gagal timnya, maka timnya sangat hati-hati, telaahnya sangat kuat itu. Nah itu yang nanti apakah sampai level tertinggi tentang kebijakan. Jangan salah bahwa selalu ngomong, kebijakan tidak bisa dipidana. Saya udah belajar di kasus Senturi, Bank Senturi. Bank Senturi itu kan kebijakan untuk menyuntik Bank Senturi yang sudah mulai sakit-sakitan dengan FPJP, fasilitas pinjaman jangka pendek 700 miliar. Ternyata malah apa? Tambah sakit. Kemudian bailout 1,3 triliun. Ternyata masih sakit sampai menghabiskan 6,7. Mas Boyamin, artinya Anda melihat tempo kerja KPK sudah pas? Apakah kasus atau proyek WUS ini terlalu rumit untuk diselidiki atau bagaimana? Jangan tanya ke saya, kita menyampaikan banyak bahan kepada KPK. KPK nanti biar dilakukan penyelidikan, dilakukan termasuk compare dengan ahli, termasuk BPKP misalnya, terus kemudian pada tataran tertinggi kebijakannya apakah diambil dengan perbuatan melawan hukum, ada kepentingan yang personalnya, misalnya bisa jadi kalau Pak Luhut itu mengatakan ini sudah busuk ketika di tangan beliau. Itu salah satunya kan pengadaan tanah. Bisa jadi ada makelar-makelar, calo-calo yang sengaja memang membeli lahan itu, dapat bocoran orang dalam, ordal gitu, kemudian mereka membeli semua dari pemilik, terus kemudian mereka mengunci. Kerjasama dengan bisa jadi sekongkol diduga dengan apresial misalnya menaikkan harga atau mereka meminta harga mahal. Kalau itu ditemukan kan bagus juga ini. Jadi semua aspek bisa akan diteliti oleh KPK begitu, Mbak. Masih. Baik, terima kasih Mas Boyamin dan juga Bang Andi. Kalau WUS itu ya bisa kita urai, itu kan singkatan sebenarnya ya. WUS itu waktu hemat, operasional optimal, dan juga sistem hebat ya. Jadi mudah-mudahan restrukturisasi utangnya itu juga cepat. Sudah pernah pakai WUS belum? Oh sudah pernah dong pasti. Enak, kan? Ya nyaman sih. Ya mudah-mudahan juga akan membawa manfaat bagi masyarakat lokal ya yang ada di sekitar jalur WUS itu sendiri. Ini akan berjalan sampai Surabaya sehingga perkembangan ekonomi itu semakin kuat di Jawa. Amin. Terima kasih. Tapi jangan cepet-cepet, Bang Andi, jangan cepet-cepet juga. Bisa jadi Garuda malah pilot loh nanti nggak laku. Yang penting gini Pak Bunyamin, yang penting diaudit dulu lah. Kebijakan. Diaudit dulu untuk diaudit dulu, baru laksanakan itu lah. Ya. Dan juga laporan keuangannya juga harus transparan ya. Jadi kita tahu ya ada markup atau tidak, biaya operasional tutup apa tidak. Buru-buru lah gitu aja. Dan bisa jadi WUS ini kajian dulu bisa dibedah oleh KPK juga kajiannya gitu. Oke. Ya, kalau ada. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Mas Boyamin. Pemirsa jangan beranjak dulu, NTV Prime masih akan segera kembali.